Yang kedua, kita kaitkan dengan diri kita. Apa hubungannya dengan diri kita? Kalimah apa sifat wujud atau sifat nafsiyah artinya diri. Jadi bahasa kitanya zat, ya, pada Allah pengertiannya dirinya Allah. Ya, jangan dipahami zat itu kayak zat gula, zat garam, bukan. Zat dalam bahasa tauhid, tapi pengertinya dirinya Allah itu sendiri. Yang dirinya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Nah, jadi kalau sifat wujud itu ada pada kita, kita tahu kita ini ada kalau tubuhnya kelihatan, Pak. Ada Pak Haji Sulyadi apa enggak? Ada. Kenapa kita katakan ada? Tubuhnya ada. Nah, jadi kalimah la yang menghimpun sifat wujud tadi, nisbahnya ke diri kita adalah tubuh kita, ya. Nah, jadi kalau kita katakan la, itu berarti menidakkan tubuh ini. Satu. Yang kedua, sifat salbiyah terhimpun di dalam kalimah ilaha. Ya. Sifat salbiyah ini, ya, dia tidak nampak pada kharij, artinya tidak bisa dilihat seperti apa bentuknya kidam, kan enggak. Dia sifatnya khabariyah saja. Dia hanya bisa diyakini dengan hati. Yakin kita kalau Allah itu sifatnya kidam, terdahulu dari makhluk. Sebelum ada makhluk Allah sudah ada duluan. Ini kan terdahulu, ya kan? Nah, jadi khabariyah sifatnya. Karena dia diyakini dengan hati, maka sifat salbiyah yang terhimpun dalam kalimat ilah menunjukkan hati pada kita. Kedua. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Ya, 7 sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Tetapi 6 sifat dari sifat ma'ani itu sangat tergantung kepada hayat. Ada hayat, maka timbullah qadrat, timbul iradat, timbullah sama, timbullah basar, timbullah ilmu, timbullah kalam. Jadi 6 sifat itu tergantung kepada hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Maka kalimah illa menunjukkan nyawa pada kita. Nah, yang terakhir sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu sifat yang tersembunyi. Dia menghidupkan sifat ma'ani. Ya, jadi yang ada pada kita rahasia namanya. Jadi sifat yang tersembunyi itu adalah sifat ma'nawiyah. Nah, nisbahnya kepada diri kita itu adalah rahasia pada kita. Jadi sifat 20 yang terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah itu mengisyarat kepada diri kita sendiri. La menunjukkan tubuh pada kita, ilaha menunjukkan hati pada kita, ilah menunjukkan nyawa pada kita, sedangkan Allah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi kalau kita katakan zikir la ilaha illallah, menafikan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita ngebaca diri sendiri, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu punya sifat 7. Ya, qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Nah, sifat 7 itu ada pada diri kita. Berarti sifat 7 yang ada pada diri kita inilah yang kita tiadakan. Nah, jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Sifat 7 yang ada pada kita itu sebenarnya enggak ada. Ya, tidak kuasa, kita tidak kuasa, yang kuasa Allah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun illallah. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, artinya meniadakan keakuan diri kita. Tapi kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Makanya kata Nabi, kalau ingin perbaru iman, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Semakin banyak kita sebut la ilaha illallah, semakin terasa, semakin paham. Akhirnya kita mengakui betul bahwa kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Ngakui betul kita ini, kalau kita ini bodoh, yang pintar itu Allah.
Nah, barulah kita masuk kepada iman di dalam hati kita tadi. Jadi bukan iman hanya di kepala gitu ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalimat la ilaha illallah menghimpun sifat 20. Ya, sedangkan sifat 20 ini ada pada kalimat la ilallah menunjukkan kepada diri kita sendiri. Jadi la ilaha illallah itu menunjukkan diri kita. La menunjukkan apa tadi? Tubuh pada kita. Ilaha menunjukkan hati pada kita. Ilah menunjukkan nyawa pada kita. Allah menunjukkan rahasia pada kita. Maka saya bilang diri kita 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri gitu. Dan itu yang harus kita pahami betul gitu. Nah, kalau kita sudah paham, nggak ada kita merasa kita yang paling pintar, kita yang berilmu, orang lain bodoh semua, enggak. Merasa kita nggak punya, merasa kita nggak tahu gitu. Yang tahu itu Allah gitu. Merasa kita nggak melihat, yang melihat itu Allah. Nah, jadi sehingga masuklah kita kepada keyakinan yang benar tadi. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ya saya kira karena waktu yang sudah agak siang, saya cukupkan demikian materinya. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Datang ke masjid pagi-pagi, melewati jalan rel kereta api. Ditanya teman, siapa guru yang kurang gaji? Saya jawab guru yang resmi. Pertanyaannya satu ya Ustaz. Di waktu kita tidur, kita mimpi dukun beranjing. Katanya spekter itu adalah mulut kita, tapi kita mengerah nggak bisa, seolah-olah kita itu tersiksa. Bagaimana itu Ustaz? Jawabannya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pernah mimpi? Pernah mimpi? Iya. Umpamanya begini, Bapak itu mimpi dikejar harimau, lari kencang. Ya, sudah itu ketemu sungai. Ya. Berenanglah Bapak, berbasah-basahlah bajunya. Untung harimau itu lihat aja dari pinggir, dia nggak ikut berenang. Akhirnya Bapak sampailah ke seberang. Begitu sampai di seberang, Bapak lagi terengah-engah, basah-basah. Begitu lagi terengah-engah, bangun Bapak, rupanya mimpi. Nah, coba direnung, benar nggak Bapak tadi lari-lari dikejar harimau? Iya. Benar. Benar kan, benar tadi, ya kan? Dirasa betul Bapak lari-lari tadi kan? Ya, benar nggak Bapak tadi berenang? Benar. Benar. Benar nggak basah-basah kainnya tadi? Tidak. Benar kan, basah? Benar, air terus nggak basah. Oh iya. Dalam mimpi nih. Nah, setelah Bapak sampai seberang, Bapak bangun. Lihat, ngompol enggak? Enggak kan? Enggak basah kasurnya. Nah, pertanyaan itu yang lari-lari tadi siapa itu? Nah, gitu. Jadi yang tidur cangkangnya. Ya. Jadi yang lari-lari tadi itulah diri Bapak, gambaran diri Bapak sebenarnya. Cuman ya dia belum keluar, dia masih sayang sama tubuh Bapak. Balik lagi dia. Ya. Kalau dia langsung pergi aja